Pemirsa usaha mencikang pesisi Kutane dados silih tunggil destinasi ikonik Bali, polih uratian saking samian baga. Abrasi sanesayan kaon, keturek sain sida mawasana kaon majeng keluwehan pesisi. Sane selami puniki, dados penaut utama wisatawan domestik miwah mancanegara. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Badung, Iwayan Puspenegara Nureksain, kewentanan Pantai Kute dahat mau tama pisan ring industri pariwisata Bali, Pantai inucap selami puniki keloktah dados destinasi wajib sanes tata kerawin wisatawan ritat kala liburan ke Pulau Dewata, kanan sane keloktah Kuta Blues dados Cina, agengnyane penaut kewentanan pesisi punike, inggian wisatawan sane nanganin rau ke Daud antuk rau malih. Penaut inucap nenten lempas, saking keluihan pasih putih, sao ombak sane ketak angin selancar, sao suguhan pekantanan panorama matahari terbenam. Sakewanten, rawe mangkin, kanan inucap sampun sayan maua, sangkaning abrasi, dawak bandara Igusti Ngurah Rai ke Jimbarang. Abrasi punike ngawinang garis pantai sayang cupit, sao nguwak keluihan pesisi Kute, sane keuningin Jimbar oleh wisatawan. Pikobat inucap nyinayang muatang penureksan. Semua tahu, seluruh penduduk Indonesia ngerti kalau dia datang ke Bali, kalau tidak ke Pantai Kuta, itu tidak ke Bali. Dan dulu ada namanya Kuta Blues. Kuta Blues itu artinya orang yang sudah pernah datang ke Kuta, dia akan datang lagi. Kuta memiliki daya pikat yang luar biasa, terutama pantainya. Karena memang Pantai Kuta ini tidak hanya terkenal karena pasir putihnya, dia memiliki ombak sepanjang tahun yang bisa digunakan untuk kegiatan surfing, kemudian juga bisa snorkeling juga di Kuta Reef, kemudian sunsetnya. Kita ada stunning sunset, istilahnya sunset yang terbaik di dunia versi kita itu kan ada di Pantai Kuta. Nah, sementara sekarang dengan kondisi abrasi yang luar biasa di Pantai Kuta sejak penambahan area perluasan Bandara Ngurah Rai di tahun 2023-24 mengakibatkan abrasi Pantai Kuta yang tidak terkendali. Dan abrasi ini sangat parah, bukan hanya parah karena memang ini pantai ikonik kita tidak ada wujudnya lagi. Pantai Kuta sudah tidak berwujud seperti Pantai Kuta seperti apa yang pernah dinikmati oleh wisatawan sebelumnya. Nah, kita bisa melihat secara geografis wilayah itu kan dibagi, mana yang menjadi kewenangan pusat, mana menjadi kewenangan provinsi, dan mana menjadi kewenangan daerah, kabupaten. Kalau wilayah laut itu memang kewenangan Balai Wilayah Sungai atau BWS dan Kementerian KKP. Sedangkan pantai itu adalah wilayah provinsi. Sedangkan sempadan pantai itu adalah wilayah kabupaten. Nah, sekarang kita mengalami persoalan di wilayah pesisir dan sempadan pantai. Karena di wilayah pesisir sudah terabrasi, khususnya Pantai Kuta, kemudian sempadannya juga terabrasi. Kalau kita melihat Pantai Kuta dengan kondisi yang hancur seperti sekarang, kita sangat malu sebenarnya dari perspektif bagaimana gerakan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian pantai ini. Sayan kaonyane kewentanan punike, muatang pengupaya miwa perkanti saking samian baga, sejeroning nampenin abrasi, sa ngewaliang malih kawigunan turmaning penaut Pantai Kuta, dados destinasi unggulan Bali. Yana, Bali TV.